Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di malam hari ini kami diperkenankan Tuhan. Ini adalah hari yang terakhir dan bahkan sudah di jam-jam terakhir di tahun 2023. Karena sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan kami mau mengakhiri tahun ini dengan mempermuliakan nama-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun 2023. Oleh sebab itu, salah satu ekspresinya adalah kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami, agar kami bisa memahami apa yang akan kami pelajari nanti, dan berikan kami hikmat dan pengertian. Hamba-Mu dengan penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan berkati agar bisa menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Apa kabar? Ya, Ya, puji Tuhan kalau semuanya ada dalam keadaan baik. Dan ya, saya lihat ada beberapa jemaat yang tidak bisa hadir ya malam ini. Sangat disayangkan ya, melewatkan kebersamaan ya yang sangat langka kita katakan ya malam ini. Wah, bahkan ini yang pertama kali jemaat kita di mana kita boleh bersama-sama. Mungkin ini bisa sambut ya berpisah dengan tahun 2023 dan menyambut tahun yang baru 2024. Dan ini pertama kali kita lakukan di dalam jemaat kita sebagai satu jemaat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama. Ya, sebab itu saya sangat berkata bahwa sangat sayang ya untuk yang lainnya malam ini tidak bisa hadir. Ya, mungkin karena ada halangan atau bahkan ada yang sakit. Ya, oleh sebab itu kita juga selalu senantiasa bawa doa untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 4. Kita baca ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 hingga ayat 17. Saya akan membacakan untuk jemaat semuanya, dan jemaat bisa mengikuti suara dengan suara yang pelan atau mungkin orang bilang baca dalam hati. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan menjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seorang tahu bagaimana yang harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sejauh sana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan pembacaan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini nasihat dari seorang Yakobus. Ya, konteks dekatnya di sini ya jelas ini dia menasihati mungkin para pedagang saat itu ya. Para pedagang yang mungkin mereka mau ke kota Anu ya, mungkin sini ke Antioquia atau ke Damaskus atau ke Alexandria. Ya, ini tempat-tempat perdagangan memang ya. Saat itu ini adalah ibaratnya ini pasar internasionalnya. Ini kota-kota perdagangan ya. Dan
Biasanya banyak pedagang-pedagang besar yang pergi ke sana untuk menjual barang-barang yang mewah, yang bernilai. Nah, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, katanya di sini sangat disayangkan ada begitu banyak pedagang, atau ada di antara mereka pedagang-pedagang yang berkata bahwa ya kami akan pergi ke kota anu dan di sana nanti kami akan dapat untung begini begitu, kami akan jual ini dapat untung mungkin sudah hitung-hitungan, wah ini bisa 2 kali lipat 100%, 200% untungnya, dan kalau kami sekian lama di sana jualan nanti untungnya sekian gitu. Ini kan perhitungan akuntansinya. Ya namanya pedagang gitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, tapi di sini kata Yakobus, tapi itu kamu hitung begitu, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Gitu. Ya, perhitungannya ini yakin pasti untung punya gitu. Ya memang ya seorang yang mau buka usaha pasti perhitungannya adalah hitung untuk bisa untung, ya bisa untung gitu. Ya saudara saya yang di Talaut kemarin dia join dengan jemaat di Bitung untuk beli ikan tuna dari nelayan, dan ikan tunanya dibawa kemari dan dijual di perusahaan di Bitung. Wah, saya bilang itu besar nggak untungnya? Wah lumayan, gini. Kalau masuk grade-nya, wah kalau grade A ini sekian, bisa 2 kali lipat dari harga beli yang di nelayan. Wah lumayan, satu ikannya itu bisa sampai 50 kilo satu ekor. Wah, bayangkan kalau dijual di perusahaan bisa 65.000 misalnya 1 kilo, sedangkan belinya di nelayan 30.000. Wow, ya lebih gitu kan, bahkan 100 kali lipat lebih sedikit malah untungnya. Gitu. Untungnya ya dipotong-potong dengan ongkos es batu, ongkos kulboknya, ongkos ini, wah taruhlah 50% untungnya. Tapi akhirnya apa? Saudara saya bilang, ini sudah susah nih. Ternyata ikannya itu jarang masuk grade. Dan bayar bagasinya sekian dari sana, di Manadonya sekian, bayar mobilnya angkut ke sana sekian, bisa tombok. Rugi dia. Merugi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini perhitungan pedagang nih, pengusaha, orang yang usaha nih. Padahal sekalipun dia untung, ini pasti untung punya, gitu. Untung punya, serta di sana ternyata tidak masuk grade, rugi. Mengapa? Sebenarnya kuncinya juga di sini, karena dia tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dia tidak tahu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, itu hanya satu ilustrasi sangat sederhana saya sampaikan. Mengapa? Karena memang seharusnya, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang sudah diselamatkan, seharusnya kita harus bisa berkata bahwa kalau Tuhan berkenan. Makanya judul perenungan malam ini saya sampaikan, yaitu rencana saya adalah rencana Tuhan. Rencana saya adalah rencana Tuhan. Dalam arti kita dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan, ya kita boleh berencana enggak? Ya boleh berencana. Kita punya plan. Wah, saya sudah berapa kali ceritakan kan, plan saya waktu masih dengan orang tua. Saya sekolah tahun 98, usia 6 tahunan, masuk SD. Sebenarnya saya lulus dengan usia yang sangat muda, selesai SMA-nya. Dan waktu SMA saya ternyata sempat berhenti 3 tahun saya sekolah.
molor. Yang seharusnya usia 16 tahun lulusnya 20 tahun. Apa 19 tahun sudah mau 20 tahun. Ya, saya baru lulus SMA. Waduh, karena sempat 3 tahun berhenti. Akhirnya saya punya plan. Lulus SMA 19 tahun lebih. Kuliah 4 tahun. Ya, berarti kurang lebih 23 tahun. Saya selesai kuliah. Kerja 2 tahun. Setelah 2 tahun saya bikin rumah sendiri. Baru saya memikirkan gimana bisa berumah tangga. Wah, ternyata itu hitungan seorang yang belum diselamatkan saat itu. Akhirnya sampai hari ini semuanya berbeda, ya kan? Berbeda. Ada sudah 2 belum ada rumah, ya, belum ada rumah, belum ada tempat tinggal sendiri. Sudah 2 anak, beda rencananya. Makanya saya katakan, waktu itu saya berjalan sebagai seorang anak muda yang belum mengenal kebenaran. Rencana yang tidak melibatkan Tuhan. Ya. Untuk tidak salahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Puji Tuhan saya tidak demikian. Tidak menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di sini katanya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wah, setahun serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2023 tinggal menghitung waktu 1, 2, 3 jam kurang 5 menit ya. Sudah akan meninggalkan 2023. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita saat ini yang duduk di sini sudah punya rencana masing-masing, ya kan? 2024 saya mau ngapain? Ya, saya tahun depan rencana saya sudah dari sekarang dengan istri, anak saya akan sekolah. Nah, ini sudah direncana. Tapi selalu berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang paling terindah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita punya rencana. Wah, Tuhan bahkan kalau di dalam kitab Pengkhotbah Tuhan bilang, wah, kalau mau menanam jangan lihat awan ini gimana, ya kan, ya cuacanya gimana. Berusaha gitu. Tuhan ingin kita berusaha. Tuhan ingin kita punya rencana bahkan. Ya, benar. Tuhan ingin kita merencanakan sesuatu. Ya. Saudara, tetapi yang Tuhan inginkan juga adalah rencana itu selalu didasarkan pada kehendak Tuhan. Pada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oh, saya ingin melakukan ini, saya ingin berencana untuk itu dan ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya sehat, atau karena saya punya pekerjaan yang menghasilkan duitnya banyak. Bukan karena itu, saudara. Itu tidak menjamin bahwa apa yang Anda lakukan bisa berhasil. Itu tidak menjamin, ya. Tidak menjamin, saudara. Yang pasti menjamin apa yang Anda lakukan berhasil adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih sebenarnya kita perlu tahu, jemaat perlu tahu bahwa ada hal yang memang Tuhan ingin kita rencanakan dan itu sudah pasti Tuhan kehendaki. Adalah
Kalau kita berencana untuk mengambil keputusan, ikut kebenaran. Wah, ini rencana yang Tuhan ingin dari setiap orang. Dan ini adalah rencana yang sudah pasti Tuhan kehendaki. Tuhan pasti kehendaki punya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Dan kalau ada orang yang berencana, Tuhan, saya ingin ambil keputusan untuk mengikut Engkau, untuk percaya kepadamu, untuk diselamatkan, untuk dosa saya dihapuskan oleh pengorbananmu, itu pasti Tuhan berkenan. Saudara, ya, mungkin ada yang menunda-nunda, atau ada yang masih mengeraskan hati. Di tahun 2023, nah, saya bilang jangan sampai tunggu Tuhan mau datang atau Tuhan mau jemput, waduh, atau mau tunggu tribulasi, waduh. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah yang Tuhan kehendaki. Apalagi yang rencana yang Tuhan, ya, kita tidak tahu hari esok, betul. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan hal-hal yang sudah pasti Tuhan kehendaki, ya kan? Itu bisa masuk di dalam rencana kita. Itu seharusnya sudah pasti gitu. Kenapa? Kita merencanakan sesuatu yang belum tentu Tuhan kehendaki. Wah, ini masih bisa pelin-pelan, ya, masih ragu-ragu. Tapi kalau kita merencanakan sesuatu yang memang sudah Tuhan kehendaki, yakin tak kita maju? Seharusnya lebih yakin. Yakin. Apalagi selain kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menyatakan iman, apalagi yang Tuhan sudah pasti kehendaki adalah apa? Merencanakan untuk menginjil berapa orang. Untuk menuntun orang kepada kebenaran berapa banyak. Wow, ini rencana sudah pasti Tuhan kehendaki. Sudah pasti Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk pergi memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa mulia. Itu bahkan diperintahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oke, mungkin di tahun 2023 kita masih lemes, atau mungkin target kita masih sedikit. Bagaimana dengan tahun yang baru 2024? Apa yang kita rencanakan? Apa yang akan kita susun? Strategi seperti apa yang akan kita lakukan untuk memenangkan jiwa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir dan saya bahkan yakin sekali Tuhan pasti kehendaki, ya, memenangkan jiwa, saudara. Nah, ini hal-hal yang pasti, ini sudah pasti gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merencanakan sesuatu yang belum dikatakan pasti Tuhan kehendaki, gitu kan? Ya. Ada enggak? Oh, banyak, ya kan? Ya mungkin kita berencana, misalnya, ya berencana kemarin Pak Diakin bercanda karena saya ngomong, aduh, bawa motor, anak saya yang sulung ini lututnya terkadang sudah nyangkut di stang dan sudah ada beberapa kali hampir jatuh dari motor kami berempat. Pak Yakin bilang, ya kalau begitu sudah boleh ganti 4 bola katanya. Kalau Tuhan menghendaki. Punya rencana loh, punya. Ya, punya. Tapi kalau Tuhan menghendaki. Jemaat punya rencana apa? Untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, untuk istri Anda, untuk suami Anda. Punya rencana apa? Punya rencana apa?
Atau untuk usaha Anda. Punya rencana apa? Saudara, mau bisa? Bisa. Tetapi saudara yang dikasih itu, ingat, dalam itu semua, utamakan Tuhan ada di atas. Jangan langsung bilang, oh itu pasti berhasil punya Pak. Wahai, pasti berhasil punya. Sesuai tidak dengan kehendak Tuhan, sesuai tidak dengan waktunya Tuhan. Berencana 2024 pasti tercapai. Waktunya Tuhan mungkin bukan 2024. Sehingga sudah kasih ultimat, ketika tidak dijawab Tuhan, tidak diberikan Tuhan, salahkan Tuhan pula yang ada. Atau mungkin mundur. Mungkin itu bisa menjadi satu beban, satu hal yang justru menyerang iman Anda jadinya. Saya tidak perlu sebutkan, jemaat mungkin sudah tahu. Ada yang sudah punya rencana sekian, dan ternyata gagal, tidak sesuai dengan yang direncanakan, ya ada malah menghilang. Bagaimana dengan kita di tahun yang baru nanti? Apa yang kita rencanakan? Terlepas dengan motivasinya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya kasih tahu. Kita merencanakan sesuatu terlepas dari motivasinya. Karena ada orang, oh ya Pak, saya mau ini untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk hamba Tuhan, untuk jemaat. Motivasinya baik enggak? Baik. Bahkan benar saya bilang. Motivasinya untuk penginjilan Pak, untuk memenangkan jiwa. Tapi kalau itu tidak didasarkan pada kehendak Tuhan, ya kan? Sekali lagi saya katakan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan ini sejalan dengan waktunya Tuhan. Oke, memang Tuhan punya kehendak adalah memenangkan orang percaya, memenangkan jiwa. Makanya kita tabur benih, suruh pergi menginjil. Tapi jangan ultimat, wah kalau di sini katanya setahun ya, setahun dan dapat untung. Wah, yakin sekali bahwa tahun itu mereka dapat untung. Betul. Padahal dia tidak tahu besoknya akan terjadi seperti apa. Betul kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, terkadang saya selalu ingat Bapak rohani saya bilang, ya, dia ingatkan, itu ada beberapa yang lebih dulu dari kamu pergi, gitu kan. Saya pasti jadikan jemaat, menangkan jiwa. 2 tahun pasti ada jemaat berdiri. 2, 3, 4 tahun, 5 tahun tidak ada jemaat berdiri. Belum batu 1 orang. 6, 7 tahun. Yang ada malah dia sendiri yang mengundurkan diri. Saudara, kenapa? Karena mungkin waktu di kelas dia pikir dia dapat jawabnya bahkan bisa diwisuda dengan cum laude dan lain sebagainya. Wah, dia pikir ini saya pandai, saya bisa jelaskan garis jama dengan sistematis, saya menghafal begitu banyak ayat Alkitab. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya di satu sisi dia sedang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri, kehebatan dia. Dia lupa dengan apa? Campur tangan Tuhan. Dia lupa mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa kehendaknya Tuhan itu sebenarnya sejalan dengan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki itu terjadi, itulah waktunya Tuhan. Nah, kalau itu terjadi bukan hari ini, tapi ternyata besok atau lusa, berarti itu kehendak Tuhan. Waktunya adalah besok lusa itu juga. Nah, kalau kita sudah punya rencana, misalnya seperti firman Tuhan bilang ini, padahal dia tidak tahu tentang apa yang terjadi hari esok, tapi dia sudah berencana, wah, saya akan pergi berdagang ke kota anu dan tinggal setahun dan dapat untung.
sedangkan hari esok dia tidak tahu, gitu kan? Dan ternyata hari esok itu belum dikehendaki Tuhan dan belum waktunya Tuhan. Mau bagaimana? Demikian juga kita. Kalau kita punya rencana, kita punya rencana apa dalam keluarga kita tahun depan? Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya sangat sederhana, tapi ini adalah hal yang perlu ditekankan. Kenapa? Karena terkadang ini adalah hal yang paling mudah untuk dilupakan. Apalagi misalnya seseorang telah memperoleh satu keberhasilan, dia lupa. Apalagi mungkin dia merencanakan sesuatu itu, dia sudah saya punya simpanan pasti selesai. Tahu-tahunya ada saja halangannya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingin menyampaikan sebenarnya bahwa kita tidak bisa berkata bahwa saya pasti dapat untung kalau misalnya dalam hal berdagang ini. Besok kalau saya dagang pasti dapat untung. Sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang harusnya kita lakukan, yang kita katakan di sini, kalau Tuhan menghendaki. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua rencana yang kita lakukan, kita selalu letakkan Tuhan di atas dari itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting, karena saya tahu kita masing-masing di tempat ini sudah punya plan demi plan di tahun 2024. Ya, ada yang mau pensiun, ada yang mau buka usaha baru, ada yang anaknya mau sekolah, ada yang mau bikin ini, mau bikin itu. Bagaimana? Apakah di semua rencana kita itu kita melibatkan Tuhan? Dan saya kasih tahu, jangan setengah-setengah libatkan Tuhan. Harus dengan sepenuh hati libatkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita setitik saja. Saya kasih tahu. Karena sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan sebenarnya kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa ada di saat ini kalau Tuhan tidak menghendaki. Waduh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin saya pergi ke Bitung dan ngobrol dengan Pak John. Wah, saking serunya ngobrol, kami dua sempat cerita-cerita tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Saya bilang sama Pak John, ya, memang Tuhan belum menghendaki saya mati. Ya. Nah, masa lalu saya sempat beberapa kali hampir mati. Hampir mati kecelakaan motor, hampir mati digebukin orang, hampir mati, pokoknya hampir mati sudah beberapa kali. Ya. Tuhan masih belum menghendaki. Karena saya bilang Pak John, saya heran juga. Dulunya saya begitu berani demi hal-hal yang salah, tapi sekarang demi hal yang benar kok kelihatannya saya jadi penakut ya. Pak John bilang ya, makanya kita perlu terus berdoa. Tuhan kasih keberanian. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, puji Tuhan, bisa dilewati itu semua sebenarnya bukan karena kuat dan hebatnya, tapi karena campur tangan Tuhan. Dan firman Tuhan sini berkata, namun sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi sekarang jika kamu tahu, orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang seorang sudah tahu bagaimana dia harus berbuat baik. Bagaimana perbuatan baik itu dalam hal satu rencana. Satu rencana. Apa yang kita rencanakan? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah?
Dan kalau belum, maukah kita nanti mengandalkan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, sehingga sesuatu yang kita ini akan membuat sesuatu yang kita rencanakan, misalnya tidak sesuai harapan, misalnya dalam segi apa? Segi waktunya, ya kan? Kita mengharapkan misalnya tahun 2024, tahu-tahunya belum. Ya. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa itu memang belum kehendaknya Tuhan. Dan itu akan menggiring kita kepada satu kesimpulan yang firman Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya secara tertulis. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 di sana katakan, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita? Ya. Mengapa? Supaya rencana kita itu terjadi, terlaksana, indah, dan demi kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat. Dan saya kalau bicara soal hal ini, saya telah mengalami banyak sekali. Meskipun itu hal-hal kecil, dan saya tahu benar bahwa itu adalah bagian dari pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Dan jemaat perlu menyadari itu. Dan jemaat akan menyadari itu kalau betul-betul dalam segala rencana kita, dalam hidup kita, kita mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan sini katanya, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Demi apa? Demi kebaikan. Demi kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demi kebaikan. Demi kebaikan. Nah, ini hanya bisa kita terima kalau dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau gagal apa yang kita rencanakan, kita bisa berkata bahwa, waduh, Tuhan tak sayang saya. Saya sudah keluar modal sekian banyak. Kok gagal sih? Kok malah saya tidak untung? Kok malah rugi? Ya kan? Padahal itu terjadi kalau itu mengandalkan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Nah, ini poin penting mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala yang kita rencanakan. Bagaimana dengan tahun 2024? Kurang 2 jam lebih. Apa yang kita rencanakan? Hendaklah kita libatkan Tuhan. Kita taruh Tuhan di atas semuanya itu. Dan yakin dan percayalah bahwa semua yang kita rencanakan akan terjadi, akan terlaksana kalau itu diletakkan sepenuhnya dalam campur tangan Tuhan, akan terlaksana sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan adalah itu pasti indah. Itu semua demi kebaikan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perencanaan yang terjadi dalam hidup kami. Apapun itu yang kami rencanakan, sekiranya kami senantiasa mengingat Tuhan, sehingga rencana kami senantiasa menjadi rencana Tuhan juga. Dan kami yakin dan percaya bahwa itu semua
adalah demi kebaikan Tuhan, kebaikan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya